Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita. Sekiranya Allah berkenan menghukum manusia atas setiap kesalahannya, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di bumi. Ketiduran salat subuh, tup karena hukum Allah. Tertinggal salat jemaah, tup karena hukum Allah. Satu kali bohong, tup karena hukum Allah. Habis kita, habis. Siapa yang tidak berbohong? Siapa yang tidak bersalah? Siapa yang tidak berdosa? Tapi subhanallah, kita berdosa, Allah tutupi dosa kita. Dosa lagi, Allah masih tutupi. Dosa lagi, Allah masih berkenan tutup dosa kita. Coba kalau setiap dosa, bau badan kita. Dan dosa lagi, tambah lagi bau. Berani gak keluar dari rumah? Malu kan? Tapi subhanallah, Allah berkenan menutupi. Betapa banyak dosa, berkali-kali kita dosa, masih Allah tutupi. Tapi subhanallah, begitu kita bertaubat, Allah ampuni semuanya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Perlu nggak nyambung silaturahim? Nggak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Udah aja lupain, bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa. Dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja jadi mudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantep? Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih, putus atau halal. Kalau kita nggak bisa halal, ya udah kita putus. Yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah nggak ngecewain kita. Nggak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah nggak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Pasti Allah nggak akan ngecewain kita, nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin
mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di tag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Kalau masih ramai, berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya, orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makan, cari jagung bakar. Isya. Jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam setengah 4 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik, dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar. Baru hijrah, Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah nggak hijrah, tetap aja nggak bisa dapat jodoh. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh, sama aja, ternyata udah rajin ngaji, masih aja nggak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh, udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah nggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat, tetapi sabar. Itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was-sabr, taat dan sabar, itulah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa, dan takwa itu taat dan sabar.